Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Selesai Sebelum Selesai. Satu hal yang harus membuat kita benar-benar gemetar adalah jika kita meninggal dunia tanpa memiliki Allah yang benar. Banyak orang beragama, dalam hal ini konteksnya adalah orang Kristen yang merasa sudah memiliki Allah yang benar karena sudah beragama Kristen, karena sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah terbiasa dididik atau diajar yakin sudah selamat dan yakin kalau mati masuk surga. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya inilah penyesatan yang benar-benar sukses dari kuasa kegelapan yang terjadi secara masif dan berabad-abad. Ini penyesatan yang berhasil dalam waktu yang panjang, dalam kurun waktu panjang, di mana kekristenan menjadi sekedar keberagamaan dan orang yang beragama Kristen merasa sudah memiliki Allah. Padahal kehidupan mereka tidak menunjukkan yang mereka memiliki Allah. Jadi belum tentu orang beragama dalam konteks Kristen artinya beragama Kristen sudah berarti memiliki Allah. Belum tentu, saudaraku. Kalau di perjanjian lama bangsa Israel memiliki Allah dan dimiliki Allah, yaitu kalau mereka hidup di dalam Taurat, dan mereka menyembah Elohim Yahweh, saudaraku. Dan dasar dari hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah yang dikenal dengan nama Dekalog atau Dasatita. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak memiliki Allah atau tidak layak menjadi umat Allah. Mereka terhukum. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, maka mereka dihukum dengan dibiarkan kalah dalam berperang, tidak memiliki panen yang berhasil. Bahkan Allah sendiri mendatangkan bencana, wabah, penyakit, dan berbagai tulah. Porsi berkat yang mestinya disediakan bagi bangsa itu tidak diberikan, yaitu ketika mereka memiliki Allah lain. Ini merupakan kebencian bagi Allah, kejijikan di mata Allah. Maka hukumannya bukan saja atas bangsa itu sendiri, tapi juga anak cucu serta keturunan mereka. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana dengan kehidupan orang percaya perjanjian baru, saudara? Apakah sama dengan bangsa Israel? Kekristenan memiliki standar yang lebih tinggi. Jelas tidak boleh ada Allah lain. Allah kita sama dengan Allahnya bangsa Israel, Elohim Yahweh. Dan kita mengenal Allah kita bukan hanya dari aspek-aspek yang bangsa Israel bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah secara mendalam dan lebih lengkap karena Roh Kudus menuntun kita. Kita mengenal Allah bukan hanya Allah Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, tetapi juga Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, bahwa Dia satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Yesus yang nanti suatu hari menjadi Tuhan dan Raja, dan sekarang pun Dia adalah Tuhan yang akan mewujudkan pemerintahan Allah di langit baru, bumi baru, di mana Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Apa standar orang percaya untuk memiliki Allah? Kalau bangsa Israel harus melakukan hukum Taurat, dan tidak beralih ke Allah lain. Lalu bagaimana standar orang Kristen, orang percaya? Apakah cukup dengan berbuat baik dan melakukan hukum dan ke gereja? Tentu tidak. Sebab bagian orang percaya adalah berkat kekal, bukan berkat jasmani. Jadi berkat yang utama yang diterima orang percaya adalah kesempurnaan seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, atau dikembalikannya ke rancangan semula. Mungkin seseorang memang masih percaya Allah, memang masih beragama Kristen, memang masih ke gereja. Apakah itu cukup? Tidak. Apakah orang itu berarti tidak berselingkuh di hadapan Allah? Kalau hanya tidak ke dukun, kalau hanya tidak pindah agama, kalau hanya tidak menyembah Allah lain atau sinkritistis, itu bukan berarti tidak selingkuh.
Allah menghendaki setiap individu dimiliki oleh Allah tanpa ikatan dengan siapapun dan apapun. Jadi orang percaya itu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi ketika seseorang terikat pada percintaan dunia, keindahan dunia, dia sudah selingkuh walaupun dia Kristen, walaupun dia aktivis, walaupun dia pendeta. Ketika seseorang memiliki keterikatan dengan dunia ini, ketertarikan dengan dunia ini, ia bersikap tidak setia. Nah, di sini standar orang percaya bukan hanya menjadi baik, tetapi menjadi kudus seperti Bapa. Maka di 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17, kita harus kudus seperti Allah kudus, dan selama hidup di dunia kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan dalam arti sikap hormat yang mendalam kepada Allah, supaya kita tidak melakukan apa yang melukai hati Allah. Karena Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu menimbulkan reaksi Allah. Allah yang responsif itu. Kalau bangsa Israel tidak taat, langsung dihukum, dan hukuman itu dalam bentuk secara fisik. Tapi kalau orang percaya bisa ditegur berkali-kali, dididik berkali-kali. Tetapi kalau masih keras kepala, bisa dibiarkan dan hukuman itu nanti di kekekalan baru dibuang, ya. Ya, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, baru berkata, "Aku tidak kenal kamu." Baru Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Allah itu sabar, saudara sekalian, sabar menuntun kita. Tapi jangan sia-siakan kesabaran Allah dengan melecehkannya. Allah sabar, tapi kalau kita terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus terikat dengan percintaan dunia, wah, bisa dibuang, saudaraku. Kalau orang sudah diberi kesempatan demi kesempatan masih keras kepala, bisa dibuang. Makanya kita harus sudah selesai sebelum selesai. Artinya sebelum kita mati, kita sudah menyelesaikan kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Kita tidak bisa memiliki Allah kalau kita tidak kehilangan segala sesuatu. Jadi kita harus rela tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa kecuali memiliki Tuhan. Kalaupun kita memiliki jabatan, ya kita gunakan jabatan bukan untuk kebanggaan kita, tetapi untuk kepentingan kerajaan surga. Oleh sebab itu, setiap kita harus mengadakan penyelesaian dengan Allah. Apakah masih ada sesuatu di dalam hidup kita yang belum kita selesaikan? Kita minta ampun dan berkomitmen tidak melakukan apapun yang melukai hati Tuhan. Ya, kita bukan hanya bisa berkata, "Tuhan, aku milikmu." Namun pada waktu menjalani hidup sehari-hari, ternyata kita masih memiliki diri kita sendiri. Kalau kita berkata, "Aku milikmu Tuhan," berarti kita harus mau menuruti kehendak Allah. Kesempatan berbuat dosa tidak boleh kita gunakan untuk pemuasan diri. Ketika kita ditampar pipi kanan, kita harus memberi pipi kiri. Kita dijahati, kita diam, kita mengalah. Di situ kita merajut pujian penyembahan yang benar, kita merajut kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mengaku dimiliki oleh Allah, kita tidak boleh memiliki kepentingan apapun kecuali satu, memuaskan perasaan Allah. Dan ini sebuah keindahan, saudara. Dari kehidupan yang benar-benar hanya untuk kesenangan hati Allah, dengan komitmen yang bulat dan langkah-langkah konkret untuk benar-benar memuaskan hati Allah, berarti kita sudah selesai. Jadi sebelum kita meninggal dunia, sebelum selesai, kita sudah menyelesaikan hal tersebut, ya. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.